Karena setiap kita, saya yakin dan percaya, rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebab itu kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau naikkan pujian kita, sungguh besar setiamu. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Dia hadir di tengah-tengah kita, siap memberkati setiap kita. Haleluya. Sepanjang hidup
Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Bapak, pagar rumah ini Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan makan firman-Mu Tuhan, walaupun singkat Tuhan, tapi biarlah apa yang kami lakukan Bapak berkenan di hadapan-Mu dan sungguh-sungguh menyenangkan Bapak. Lihatlah kami Tuhan, dan sungguh-sungguh Bapak memuliakan Tuhan setiap pagi, setiap hari Bapak sampai hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, dan mulai ibadah kami ini, pertama, dan akhir nanti, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian bagi Allah kita. Allah kita sungguh luar biasa, dahsyat Dia. Amin. Tuhan Maha Besar. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Dia. Haleluya.
Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kita mau menikmati kasih Allah pujian ini. Mari kita bertemu tangan saudara kita. Haleluya. Hadiratmu kami rasakan Tuhan, kasih-Mu berlimpah. Oh
Kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah air kehidupan. Yes. Yang memberikan kami kekuatan yang baru. Yang menyembuhkan segala penyakit kami. Yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang sedang terjadi saat ini, Tuhan, kami sangat percaya bahwa kuasa firman Allah menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami, umat-Mu yang percaya dan berharap kepadamu. Itu sebabnya mari Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu secara khusus, Tuhan. Agar firman-Mu boleh tersampaikan kepada kami. Isi hati-Mu boleh tersampaikan kepada kami. Menjadi arah dan tuntunan hidup kami. Sehingga di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami boleh tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami mengikat setiap pekerjaan roh jahat dalam bentuk apapun, mencoba menghambat kuasa Tuhan bekerja, yang mencuri kebenaran firman Allah. Kami ikat, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Roh Kudus mengalir secara berlimpah-limpah atas hamba-Mu dan atas setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu pun sudah siap menyampaikan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Allah. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan satu pujian dari Al-Mahira Voice. Haleluya.
Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus selalu bersama dengan kita dan Yesus pasti menolong hidup kita. Itulah sebabnya pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya beri tema mengatasi krisis. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini dunia sedang krisis dan banyak orang yang mengalami ketakutan, stres, bingung bagaimana mencari jalan keluar. Sampai saat ini, saudara-saudara, ya dunia masih dalam keadaan bingung, takut, dan gelisah. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini suatu tantangan bagi orang percaya. Bagaimana bisa mengatasi krisis ini? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Karena krisis ini mengatasi, ya, menerobos semua lini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya paling tidak sudah dengan ini 3 kali mengalami krisis. Tahun 82 itu musim paceklik yang amat sangat susah sekali. Tetapi manusia masih bisa bergerak, manusia masih bisa bekerja. Di kampung saya hampir seluruh hutan di Halmahera terbakar habis. Bukan karena orang yang membakarnya, tapi karena hanya gesekan antara kayu satu dengan kayu yang lain. Hutan rimba itu bisa terbakar. Itu tahun 82. Tahun 96 krisis ekonomi global. Indonesia waktu itu mengalami krisis juga. Tapi nggak masalah karena manusia masih bisa bergerak, manusia masih bisa berusaha. Nah, tahun 2020 hari ini mengalami krisis total karena manusia tidak bisa beraktivitas di luar dengan leluasa. Manusia tidak bisa bekerja, manusia tidak bisa berbisnis, manusia tidak bisa membangun usaha, maka yang kena adalah ekonomi. Kalau yang sudah kena ekonomi, maka itu akan masuk dalam semua lini. Masuk dalam semua lini. Nah, bagaimana? Langkah apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita bisa mengatasi krisis? Langkah yang pertama yang dilakukan orang percaya adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Amos pasal 5 ayat yang keempat. Kitab Amos pasal 5 ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Amos pasal 5 ayat yang keempat. 1, 2, Jadi suatu tantangan bagi orang percaya. Langkah apa yang harus kita lakukan? Dunia boleh mengalami krisis, ekonomi boleh mengalami goncangan, tapi kepada setiap orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun tahu bagaimana cara menolong mereka. Amin. Kita baca ayatnya 1, 2, 3, ya. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Baca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Firman Tuhan berkata kepada orang Israel. Kita tahu persis bahwa sejarah perjalanan Israel mengalami bertubi-tubi krisis, mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami kesulitan yang luar biasa. Bukan hanya mereka waktu keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun, tetapi berbagai macam cara. Sejarah mencatat orang Israel mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka berbalik mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menolong mereka dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Kalau Tuhan telah menolong orang Israel sebagai umat pilihannya, maka Tuhan yang sama yang kita kenali dalam Yesus Kristus akan menolong saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dunia boleh mengalami krisis,
keadaan ekonomi dunia bisa mengalami goncangan. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan mendapatkan pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Haleluya! Saya percaya bahwa setiap saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedetik pun. Memang waktu kesulitan itu terjadi, kita pun turut merasakannya. Tapi kita harus percaya, pertolongan Tuhan, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Pertanyaannya adalah, mengapa harus bersungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena janji Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Saya minta Ibu Pendeta Yusni yang bantu saya dalam membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku di sini menuntut kepada pribadi Yesus Kristus, datang supaya memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia boleh memberikan tekanan bagi semua yang ada di atas muka bumi ini. Tapi Tuhan mempunyai cara yang berbeda untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sebabnya sebagai orang yang percaya, mari saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Entah itu kita di rumah secara pribadi datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, atau secara bersama-sama dalam keadaan dan situasi apapun. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, di sini disebutkan seperti ini. I am the good keeper. I am the good keeper. Dia adalah keeper, artinya penjaga, pemelihara, pengawas, mengawasi. Penjaga, pemelihara, pengawas. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan Allah sendiri berkata, I am the good keeper. Aku Allah yang akan menjaga, mengawasi, memelihara hidupmu. Apalagi yang kurang. Saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang menjadi penjaga kita? Amin. Kalau kita bicara kiper itu, sama-sama tahu sepak bola itu kan, dia ada penjaga gawang yang baik. Tidak ada satu bola pun yang akan bisa lolos masuk ke gawangnya kecuali diizinkan, kecuali dia membiarkan itu lolos. Hal itu terjadi bagi Ayub. Tuhan memegari dia dengan pagar api. Ketika iblis ingin mencobai dia, tidak bisa, kecuali pagar itu diangkat dulu, baru dia bisa menerobos. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya dipagari oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Tapi kalau hari ini kita ibadah di rumah masing-masing, bukan karena kita takut beribadah secara bersama-sama. Kita mengikuti anjuran pemerintah. Itu yang kita lakukan. Bukan kita takut beribadah bersama. Supaya program pemerintah ini bisa berjalan, semua rakyat bisa aman, tentram, tenang, damai. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepakat. Bagaimana? Langkah yang kedua yang harus dilakukan orang percaya
adalah sepakat. Kesepakatan ini penting. Sepakat itu artinya, saudara-saudara, ini berkata oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan setuju atau sama-sama menyetujui. Saudara-saudara, ini berkata oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu krisis ini terjadi, tetapi firman Tuhan juga memberikan saudara dan saya komitmen untuk kita meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi. Baik secara pribadi, kalau secara pribadi kita juga minta kepada Tuhan. Tapi lebih lagi firman Tuhan berkata, jika dua orang di atas muka bumi ini sepakat meminta apapun juga, dan Tuhan pasti akan melakukannya. Amin. Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3, ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, perkumpulan kita pada saat ini lebih daripada standar kebenaran firman Allah. Kalau lebih daripada standar kebenaran firman Tuhan, artinya saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongi, apa yang kita minta, berarti Tuhan mendengar. Amin. Urusan jawabannya, ya kita tunggu. Bisa sekarang ini dikasih oleh Tuhan, bisa besok, bisa lusa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi catatan iman kita. Inilah yang menjadi catatan pengharapan kita. Inilah yang menjadi catatan peneguhan kita. Tetap percaya kepada Tuhan, bahwa pertolongan datang dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat contohnya, ya, bagaimana orang bersepakat datang kepada Tuhan dan mendapatkan pertolongan Tuhan walaupun di tengah krisis sekalipun. Kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26 mengenai Paulus dan Silas di penjara Filipi. Saudara-saudara, ini krisis yang luar biasa. Kisah Rasul pasal 16 25 dan 26. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka berada di dalam krisis hidup yang amat sangat karena tidak bisa bergerak. Apa bedanya kalau kita ini di lockdown secara besar-besaran? Nggak ada bedanya. Kita dalam rumah nggak boleh kemana-mana, ya kan? Kalau kita keluar ditangkap sama polisi, ditangkap sama tentara, dihukum. Gitu. Krisis ini terjadi. Krisis ini terjadi bagi Paulus dan Silas dan bagi semua orang-orang yang ada di dalam penjara Filipi pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas menyatukan hati mereka untuk datang berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tapi pendeta kan nggak ada kata sepakat di situ. Kata sepakatnya nggak ada, tetapi intinya itu sama. Paulus dan Silas berdoa, gitu, datang kepada Tuhan. Ini intinya sama, mereka sepakat. Kalau tidak sepakat, artinya Paulusnya berdoa,
Silasnya ngorok. Silasnya memuji Tuhan, Paulusnya giliran tidur. Nah, di situ Paulus dan Silas berdoa, kata dan adalah kata sambung, tidak bisa dipisahkan. Artinya orang dua ini sepakat datang kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan, yang hari ini kita kenali dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, terjadi gempa. Pertolongan Tuhan datang dengan cara yang berbeda. Terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu mulai goyah, dan semua ikatan yang ada di dalam penjara itu terlepas, termasuk para penghuni penjara. Terlepas dari tangannya, terlepas dari kakinya. Kita lihat ayat-ayat, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan berkata, Paulus, mereka di penjara yang paling spesial, yang paling khusus. Kalau sekarang penjara tikus kayaknya, dikhususkan. Jadi bukan hanya di penjara yang paling berat, tetapi juga mereka sudah paling berat dan dijaga dengan penjagaan yang ketat, karena dianggap membahayakan. Tidak ada pertolongan dari manusia, tidak ada pertolongan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena melalui pemberitaan Injil Paulus dan Silas pada waktu itu. Tidak ada pertolongan dari siapapun. Mereka berteriak kepada Tuhan. Pertolongan datangnya dari Tuhan dengan cara yang ajaib. Gempa bumi yang hebat, dahsyat, sendi-sendi penjara terbuka, dan mereka semua dilepaskan, dibebaskan. Hari ini saudara dan saya mengalami krisis yang sama. Dunia mengalami krisis yang sama. Kita punya Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, entah secara bersama-sama, dalam keluarga atau secara pribadi, kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar. Tapi kalau hari ini belum terlepas, berarti Tuhan masih punya cara yang besar bagi dunia ini. Karena firman Allah berkata, supaya setiap lutut bertelut dan setiap tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-18, Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri mereka kepada Tuhan. Tawarik pasal 13 ayat 18. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi kita tahu bahwa Israel terbagi, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan pada waktu itu mereka sedang bertempur. Saudara-saudara, ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Israel ada 10 suku dan Yehuda hanya 2 suku. Saudara-saudaraku, tetapi apa yang terjadi? Kekuatan mereka berlipat, kekuatan Israel berlipat ganda untuk menyerang. Ayat-ayat sebelumnya berkata mereka dikepung dari depan dan belakang. Tapi ketika orang Yehuda memegihkan suara perang mereka kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan menolong mereka. Amin. Dan akhirnya orang Israel lari tunggang langgang dari hadapan orang Yehuda. Waktu itu Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Tetapi ayat yang ke-18 ini dikatakan, tetapi orang Yehuda semakin dikokohkan karena mereka mengandalkan diri mereka kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan dijaga Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diawasi oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun yang terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima, ayat favorit yang hampir semua orang bisa mengerti, bisa tahu ayat ini ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7.
Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi kalau ayat yang ke-8 di sini dikata dilanjutkan, ia akan seperti disamakan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu disamakan hidup mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambatkan ke tepi batang air. Dalam musim panas sekalipun dia tidak akan layu dan tetap menghasilkan buah. Kenapa? Mengandalkan dirinya kepada Tuhan. Sama seperti orang Yehuda, mereka mengalami kemenangan yang besar karena mereka mengandalkan diri mereka kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 di sini dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu krisis ini terjadi kira-kira di 213 negara di muka bumi ini, ya. Dan bukan hanya krisis ekonomi. Orang mengalami ketakutan karena kapanpun bisa meninggal, gitu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, buat saudara dan saya, kapanpun kita meninggal bukan persoalan. Karena kita mengatakan kita pindah tempat, dari tempat yang penuh dengan kesengsaraan ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan menyediakan tempat yang penuh dengan kebahagiaan, sorga yang kekal. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tetapi kalau kita masih hidup di atas muka bumi ini, ya, kita harus bisa menyatakan dan bisa mengatasi setiap krisis apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini. Demikianlah firman Tuhan pada siang ini. Dan saya percaya setiap saudara dan saya pasti lewat firman Tuhan ini akan mendapatkan keteguhan iman kita, pengharapan kita. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan. Ini sebabnya Raja Daud berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan, melalui live streaming ini, saya akan berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang kita sama-sama sandarkan hidup kita, sandarkan harapan kita, sandarkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong hidup kita dalam keadaan situasi apapun. Haleluya Yesus. Nyanyikan satu lagu penyembahan, Dia Jamah, Dia Jamah. Saudara boleh mengangkat tangan saudara, jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Bahwa kita percaya ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan yang akan turun tangan, menjamah kita, melawat kita, mengawasi kita, memelihara hidup kita. Dia jamah Semua
Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Krisis ini sedang terjadi dan melanda kurang lebih dari 213 negara di atas muka bumi ini. Dan semua orang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kebingungan bagaimana harus keluar dari situasi yang ada ini Bapa. Tetapi kami percaya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia adalah penjaga yang setia, pemelihara yang agung dalam hidup kami, pengawas yang baik untuk setiap keadaan kami Bapa. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan Blessing Ministry kiranya dijaga Tuhan, diawasi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa keluar dari segala krisis yang terjadi Bapak. Kami doakan sehingga setiap pribadi, keluarga dan rumah tangga dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Ada ketenteraman, ada ketenangan, ada kebahagiaan di dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari kelemahan tubuh, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kegagalan, dijauhkan dari kesusahan, dijauhkan dari segala virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, pertolongan-Mu sempurna bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi setiap kami, bagi orang percaya. Terima kasih Bapak, kami percaya jemaat Tuhan Blessing Ministry ditolong Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dibela Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tapi sebelumnya kami doakan Israel. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Israel, Tuhan menjaga Israel, Tuhan melindungi Israel. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadirkan damai, Tuhan hadirkan sejahtera, ada ketentraman dan ketenangan bagi Israel. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Bapak. Biarlah kiranya Tuhan menjaga bangsa kami, Tuhan melindungi bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami ini Bapak. Tuhan yang melepaskan dan membebaskan dari segala virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pemerintahan kami yang saat ini dipimpin oleh Joko Widodo dan amin, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah sampai RT RW, dari kota sampai ke desa. Tuhan berkati mereka, berikan ide-ide yang brilian untuk menolong masyarakat yang ada di sekitar mereka, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang mengalami kesusahan dan kesulitan, karena ada pertolongan Tuhan melalui pemerintahan kami ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami yang ada ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di nama-Mu yang kudus. Ambil alih campur tangan, berkati dan menolong semua negara-negara yang terjangkit virus corona COVID-19 ini Bapak di surga, biar terlepas, dibebaskan, mulai dari Amerika, Italia, Spanyol, dan negara-negara lainnya. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bebas. Lebih daripada itu Tuhan, biar melalui hal ini setiap hati akan berbalik kepada Tuhan. Biar melalui hal ini setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Biar melalui hal ini setiap langkah kaki orang akan datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu yang kudus. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus silakan melanjutkan. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mbak, silakan Mbak dan Mas Teja berdoa terlebih dahulu. Sangat pujian betapa baiknya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan segala puji syukur kami kepadamu Tuhan, sebab penyertaan-Mu dahsyat dan ajaib atas setiap kami Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan. Menurut Tuhan anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau telah tentukan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang berkekurangan Tuhan, karena Tuhan Engkau menjamin setiap kehidupan kami, kesehatan, keselamatan kami Tuhan, makan, minum, pakaian kami Tuhan, keuangan kami, tempat tinggal kami Tuhan. Sesungguhnya Engkau Tuhan sudah menyediakan bagi kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini saat yang terbaik Tuhan, untuk kami mempersembahkan yang terbaik daripada harta kami Tuhan.
Ini sebagai tanda cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan harta benda kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan setiap hati yang memberi, setiap tangan yang memberi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati berlipat ganda Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sepenuhnya hanya dalam pemeliharaan tangan kuasa-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan segala puji syukur kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara, dengan iman angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Israel telah sampai kepada kami. Dengan pencurahan roh di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lawatan Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu. Cinta kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu mengalir berlimpah-limpah.
anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Oh, kita doa makan dulu. Baik, kita akan berdoa. Tuhan berkati makanan minuman, Tuhan berkati menjadi kekuatan kesehatan tubuh kami. Berkati Pak Eko menyediakan waktu, menyediakan tempat. Di tempat ini Tuhan memberkati keluarga besar. Demikian juga Mas Andreas, Mbak Putri, demikian Mas Tejo, keluarga besar di tempat ini Tuhan berkati. Pelayan-pelayan Tuhan, baik Pak Abdon, Ibu Pendeta Yusni, dan hambamu, istri, demikian juga Tuhan memberkati Pak Hermas, demikian Pak Immanuel, setiap kami yang terlibat, Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur, kami terima berkat makan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.